Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Kakak berharap hari ini kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna kita pada hari ini. Untuk itu, kakak mengundang kita semua bangkit berdiri. Bersama-sama kita nyanyikan lagu Mas Taruna. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, mengagungkan namamu, sebab banyak Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah Tuhan secara online di hari ini. Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau menyertai ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna ini dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar Tuhan itu dapat tertanam dalam hati pikiran kami Tuhan, dan dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan doa kami yang kami bawa hanya dalam nama Anak-Mu saja Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermasmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus, dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan di dalam jiwaku.
Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, adalah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong berikanlah kami kuasa Roh Kudus-Mu agar apa yang kami dengar dan kami baca dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah juga kakak lain yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kamu beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kamu bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah pembacaan Alkitab.
pagi adik-adik, apa kabarnya? Adik-adik sehat kan? Oh iya, ada satu pertanyaan Kakak Tia sebelum kita lihat bacaan kita tadi. Pertanyaannya, apa yang adik-adik rasakan kalau adik-adik diperhadapkan dengan suatu masalah? Seperti halnya adik-adik melakukan hal yang baik atau adik-adik melakukan hal yang benar, tetapi ada orang yang tidak suka dan memusuhi adik-adik. Bahkan orang itu mengajak teman-temannya untuk tidak suka kepada adik-adik. Pasti adik-adik sedih kan? Satu lagi pertanyaan Kakak Tia. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada adik-adik, apa yang harus adik-adik lakukan? Ya tentu kita tidak boleh lupa. Kita harus menjaga hubungan yang baik dengan orang itu dengan saling menyapa, saling tersenyum, sopan, santun terhadap orang itu. Dengan demikian, kita akan tahu kabar masing-masing. Hal seperti ini yang terlihat di dalam bacaan kita tadi. Bagian perikop ini adalah surat dari Rasul Paulus yang ditujukan khusus kepada jemaat Tuhan, orang-orang Kristen yang berada di kota Tesalonika. Kota ini adalah kota bersejarah di Yunani bagian utara dan pada umumnya adalah penyembah berhala. Sejarah mencatat kota ini didirikan tahun 315 sebelum Masehi oleh Raja Kasender dari Makedonia. Dan nama kota ini diambil dari nama raja, istri Raja Kasender, yaitu Tesalonika. Paulus pernah tinggal di kota ini kurang lebih 1 bulan lamanya dalam perjalanan pekabaran Injilnya yang kedua. Ia melakukan pelayanan bersama 2 orang lainnya, yaitu Silwanus dan Timotius, serta mendirikan jemaat Tesalonika. Kehadiran Paulus di kota ini sangat singkat, sebab ada orang yang tidak suka dengan kehadiran Paulus dan pelayanan yang dilakukannya itu. Tapi puji Tuhan, lewat pelayanannya ada banyak orang yang bertobat dan menjadi percaya kepada Kristus. Waktu 1 bulan pastinya adalah waktu yang sangat singkat dalam pelayanan Paulus kepada jemaat ini, dan pasti ada banyak pengetahuan tentang Injil atau firman Tuhan yang belum mereka tahu atau yang belum mereka mengerti sebagai jemaat yang baru. Paulus sangat menyadari hal ini, dan hal itu menjadi pergumulan untuk Paulus. Tetapi dari Timotius, rekan sepelayanannya yang tinggal di Tesalonika, Paulus mendapat berita bahwa walaupun jemaat yang dilayaninya ini hanya 1 bulan dengan berbagai tantangan, tetapi pertumbuhan iman mereka sangat besar. Injil yang mereka terima dari Paulus tidak saja diterima dalam sebatas tahu saja, tetapi mereka pun menjadi pelaku dan pemberita Injil. Jemaat di Tesalonika walaupun diperhadapkan dengan tantangan dari orang-orang yang tidak suka dengan orang Kristen atau pengikut Kristus, tetapi mereka tetap setia pada iman mereka. Pertumbuhan iman jemaat Tesalonika inilah yang membuat Paulus sangat bersukacita. Dalam ayat 2 kita lihat Paulus mengatakan, "Kamu selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami." Hal ini dilakukan oleh Paulus sebab ia mendengar bahwa iman jemaat yang ia layani itu sangat luar biasa. Pelayanannya di jemaat ini sangat singkat dan ada banyak sekali tantangan, tetapi mereka tidak kehilangan pengharapan. Mereka tetap setia, tekun dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus di hadapan Allah. Dan hal yang menarik kita lihat, Paulus tidak membanggakan diri atas pelayanan yang telah dilakukan di jemaat ini. Tetapi dalam ayat 4 Paulus katakan, "Dan kami tahu saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa ia telah memilih kamu." Dengan menyatakan demikian, Paulus ingin jemaat ini tahu bahwa mereka bisa seperti itu bukan karena dirinya sendiri,
tetapi karena Allah yang memilih mereka. Paulus hanya mengerjakan apa yang harus ia kerjakan, yaitu memberitakan Injil. Namun Roh Kudus yang mengokohkan dalam hidup mereka. Dan itu pun karena mereka mau menuruti pengajaran yang disampaikan Paulus dan menjadi penurut Tuhan. Walaupun dalam penindasan yang berat atau tantangan yang tidak ringan. Kehidupan mereka menjadi berkat dan teladan bagi orang yang ada di Tesalonika, bahkan meluas sampai di daerah Makedonia dan Akaya. Bukan itu saja, namun tersiar juga tentang iman mereka di semua tempat. Adik-adik, rupanya kehidupan beriman jemaat Tesalonika ini sangat indah sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup mereka telah menjadi surat Kristus yang terbuka dan dapat dibaca oleh semua orang. Dan hal itu dapat terjadi dalam diri setiap orang, sebab mereka mau menerima dan mendengar firman Tuhan dengan baik dan membuka diri bagi Roh Kudus bekerja atas mereka. Dari jemaat Tesalonika ini dan dari Rasul Paulus dapat kita belajar banyak hal. Jemaat ini mulanya adalah jemaat penyembah berhala yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Namun Allah memilih mereka dan mereka dilayani oleh Rasul Paulus. Setelah mereka mendengar berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, mereka mau membuka diri dan dituntun oleh Roh Kudus. Mereka menjadi percaya dan menjadi pelaku-pelaku firman. Mereka hidup taat dan setia sehingga diberkati dan menjadi berkat. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan saat ini? Tantangan kondisi saat ini apakah membuat kita tetap setia dan dapat menjadi berkat? Nah, adik-adik, kita belajar juga dari Paulus bahwa dia itu tidak membanggakan diri sebagai orang yang pertama melayani jemaat ini, tetapi ia kembalikan kepada Allah rasa syukurnya. Mengapa? Sebab ia tahu ia dipilih Allah untuk melayani jemaat ini, dan jemaat ini dipilih Allah untuk menerima Injil lewat pelayanannya. Di sini adik-adik, kita sama-sama belajar bahwa setiap perbuatan yang baik yang kita lakukan kepada orang lain adalah kehendak Tuhan. Dan adik-adik, kita juga harus naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan untuk hasil apapun yang telah kita lakukan, dan kita harus terus membangun hidup kita yang indah dengan orang lain, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus karena kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Ya Bapak, terima kasih juga karena baru tadi kami mendengarkan firman-Mu yang begitu indah yang telah disampaikan oleh kakak-kakak layan.
Kiranya apa yang telah disampaikan itu dapat kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, pada saat ini hamba-Mu ingin berdoa bagi adik-adik layan Tuhan dalam bangku sekolah mereka. Proses belajar mengajar yang terjadi walaupun hanya lewat virtual, lewat daring, kiranya Engkau berkati agar semuanya berjalan dengan lancar ya Bapa. Tuhan berkati juga orang tua adik-adik, papa mama, agar selalu mendapatkan kesehatan dan kekuatan ya Bapa yang hanya diperoleh daripada-Mu. Kiranya Engkau berkati mereka agar mereka dapat dengan baik membimbing adik-adik ya Bapa. Tuhan Yesus juga berkati kakak-kakak layan dalam pergumulan hidup mereka masing-masing, baik itu sebagai mahasiswa, ibu rumah tangga, sebagai pekerja kantoran. Tuhan Yesus berkati agar setiap kerinduan mereka Engkau kiranya mau menjawabnya. Tuhan Yesus juga mau memberkati upaya usaha bangsa kami untuk mengatasi masalah pandemi ini. Kiranya Engkau berkati dan selalu berproses dalam tiap usaha dan upaya itu agar dapat mengatasi pandemi ini ya Bapa. Ya Bapa, ampunkan salah dan dosa kami yang banyak dan kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Utus Kau mengabdi bagiku. Utus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat terkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Utus Kau berkorban bagiku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sudah boleh mendengarkan firman yang diberitakan tadi. Berkati firman-Mu ini agar dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ibadah hari Minggu kita hari ini telah selesai. Terima kasih sudah beribadah hari ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan tadi dapat kita ingat selalu dalam kehidupan sehari-hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.